dalam hal makanan Bu ya. Nah kalau saya lebih ke bagaimana siswa ya, hal yang terjadi pada siswa, artinya ketika siswa beradaptasi dengan temannya atau bergaul dengan temannya di sekolah, mereka kita tahu lagi nih, setiap anak memiliki latar belakang yang beda Bu, gitu kan. Nah, bagaimana caranya si anak itu ketika bergaul dengan temannya tidak membeda-bedakan. Salah satunya itu Bu, yang paling real, yang saya lakukan di kelas gitu. Kalau tadi Pak Yudi lebih ke makanan ya Bu ya gitu. Nah, karena saya yakin tadi kemudian di daerah saya itu kebanyakan ada pesantren Bu, yang notabene pesantrennya berbeda-beda. Ada yang ya alirannya NU dan yang lain. Nah, terus ada yang siswa itu memang dari segi ekonomi mampu, bisa kita lihat lah dari segi pakaian, yang mampu dengan yang tidak mampu gitu. Nah, di antaranya kalau di kami itu bagaimana siswa menerapkan kepada siswa supaya dalam bergaul tidak membeda-bedakan gitu, tidak membedakan teman-temannya. Oh, ini karena tidak punya, ini mah punya. Nah, itu salah satunya Bu, sebagai tambahannya Bu ya. Nah, selain itu juga bagaimana si anak ini memberikan contoh. Si anak ini memberikan contoh bahwasanya ketika dia memiliki ya sama ekonominya mampu, nah bagaimana dia bisa memberikan contoh memperlakukan teman-temannya yang memang memiliki ekonomi yang ya kurang lah gitu Bu. Ya gitu. Itu yang pertama Bu, temannya dari saya. Yang kedua, Bapak Ibu ya, berkenaan dari pertanyaan dari Ibu Lilis berkenaan dengan sampah. Memang Bu, kuncinya segala sesuatu juga harus kontinu ya Bu ya. Harus terus menerus, betul itu. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi betul. Nah, kalau di saya Bu, saya mencoba menerapkan tadi siswa betul membawa barang atau alat atau wadah dari rumah betul. Yang kedua Bu, saya menerapkan 3R Bu, menerapkan 3R, artinya reuse Bu, reuse. Jadi ketika memang ada sampah itu yang bisa digunakan kembali, nah itu kita kelompokkan Bu, 3R ini kita gunakan, reuse. Jadi menggunakan kembali. Seperti halnya tadi, kalau anak mau beli minuman, nah si anak ini dari rumah bawa Bu, tadi kata Pak Yudi Tupperware itu ya. Nah itu minuman itu masukkan ke sana supaya tidak ada sampah yang dibuang gitu. Nanti ini gelasnya bisa dipakai lagi untuk besok dan lusanya gitu Bu. Yang keduanya reuse Bu. Reuse itu mengurangi tadi kata Pak Yudi dengan membawa wadah dari rumah gitu. Supaya tadi kalau hilang kan ya sayang Pak Yudi ya gitu, karena berharga mungkin tadi. Dan yang terakhir adalah recycle Bu, recycle. Seoptimal mungkin kita menyuruh ke anak untuk buang sampah ya, pasti ada saja sampah Bu, pasti ada saja itu. Mungkin jumlahnya yang sedikit. Nah, sampah yang ada itu kita coba recycle Bu, artinya kita daur ulang lah gitu. Nah, kemudian kan di kami ada ya Bu, ada bidang gagas untuk program recycle. Jadi dari sampah-sampah yang ada kita pilah, dan itu rencana kami, walaupun baru rencana ini, seperti halnya sampah plastik itu dijadikan ini Pak, seperti bata Bu. Tapi memang skalanya masih sekolah Bu ya, gitu. Skalanya masih sekolah, jadi dijadikan bata. Nah ini bata ini nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat taman-taman gitu Bu. Itu tambahannya Bu. Ya, terima kasih Pak Roni dan Pak Yudi. Barangkali ada tambahan dari Bu Sandra atau Pak Teguh, atau cukup, atau dari Bu Lilis dan Bu Nina, barangkali jawabannya apakah sudah cukup atau gimana? Semoga tidak puas. Jadi intinya ya mengenal anak itu disuruh untuk mengenalkan bahwa di satu suku pun terjadi perbedaan dan diharapkan untuk saling menghargai terhadap perbedaan itu ya Pak. Ya, toleransi intinya Bu. Ya. Cukup. Ya, terima kasih Bu Nina. Karena waktu kita tadi 45 menit, mungkin ada satu termin lagi sebelum ke presentasi kelompok yang kedua. Untuk termin kedua diberikan 2 pertanyaan. Silakan pada ibu hebat yang mau bertanya tentang prakasa perubahan dari kelompok kami.
Ya, Bu Winda atau Ngacung. Mangga Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mau minta kiatnya, berbagi kiat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Bagaimana caranya supaya semua guru terlibat pada program yang ingin kita jalankan. Sementara di sekolah saya, kalau misalnya gurunya yang sudah mau pensiun itu sudah aja gitu, mungkin udah males, udah apa gitu. Bagaimana kiatnya supaya mereka juga masih tetap bersemangat gitu? Ya, siap. Terima kasih Bu Winda. Jadi intinya strategi untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah hampir pensiun gitu lah Pak. Ya, masa jabatan. Ya, terima kasih Bu Winda. Ada kali Saya dulu Pak Yudi. Ya, baik. Silakan. Mungkin dari saya, terima kasih Bu Wina atas pertanyaannya. Ini berbagi pengalaman saja Bu ya. Mungkin tadi dalam program sekolah ya Bu ya, keikutsertaan teman-teman dalam program sekolah apapun itu ya mungkin. Ya. Memang permasalahan seperti yang ada di Ibu pasti sama di sekolah yang lain juga ada Bu, termasuk di saya. Di saya kebetulan besok Bu, per 1 Oktober sudah pensiun. Nah, yang saya lakukan ketika ada teman seperti itu, memang kalau saya gini, jadi saya melihat potensi Bapak Ibu guru yang mau pensiun dulu ini, yang mau pensiun, potensinya di mana itu. Nah, kita tidak bisa contoh karena usia, contoh Bapak Ibu guru ini harus bisa IT contohnya ya Bu. Nah, sementara kemampuannya tidak. Nah, saya alihkan Bu, Bapak Ibu ini potensinya di mana nih? Nah, dari sana lah ya saya minta bantuannya atau kolaborasinya dari apa yang dia miliki gitu. Kalau contoh saya potensinya di IT, Bapak Ibu ini tidak bisa. Nah, kita cari potensinya apa ini yang bisa kita gali di Bapak Ibu ini. Nah, itu yang diminta oleh saya gitu ya. Nah, selanjutnya memang komunikasi Bu. Komunikasi dan pendekatan. Kalau kemarin kata Pak Nova atau Pak Teguh diajak makan atau ngopi bareng lah gitu ya. Jadi ada obrolan face to face lah Ibu. Itu yang saya lakukan di saya gitu Bu, di antara itu. Bagi yang memang mau pensiun lah gitu. Jadi kita adakan komunikasi gitu. Itu aja Bu dari saya. Mungkin dari Pak Yudi atau yang lain, mangga silakan. Menambahkan Bu Winda yang terhormat, kancingnya orang Bariseri Bu Winda. Pengalaman saya di sini ya, kebetulan tahun besok ada 3 orang yang mau pensiun di sini. Biasanya Ibu pami bahasa kolot mah cenah sok malika budak. Ya. Nah, itu ya yang saya lihat. Jadi yang saya lakukan adalah mendengarkan semua keluhannya Bu. Ya, mendengarkan semua keluhannya yang pada intinya seperti emosi lah. Emosi itu berbentuk kerucut. Nah, berbentuk kerucut, naik, yakin ada puncak emosi, setelah itu turun lagi Bu. Seperti itu. Tidak ada seorang manusia yang terus emosi Bu. Ada titik puncak emosi kemudian turun lagi seperti itu ya. Itu emosi, kerucut. Nah, ilmu baru ya Bu, itu di matematik adanya. Siap. ilmu. Gitu ya. Nah, dari sana saya terus aja Bu mendengarkan keluhan-keluhannya sampai beliau itu terbuka semuanya Bu. Ya, saya apa? Ketika keluhannya belum keluar, kita tidak mungkin bisa sharing Bu. Ya, ketika keluhannya sudah keluar semua, nah baru ide kita masuk seperti itu ya. Ide kita masuk, ya akhirnya dengan sendirinya beliau juga sadar bahwa beliau itu masih bertugas sebagai guru, masih menerima gaji, masih menerima sertifikasi, dan itu semua harus ada timbal balik, ada kewajiban. Itu cara saya. Kemudian yang kedua, di setiap proyek Ibu, di setiap proyek apapun itu, saya tidak melihat kemampuan Bu, saya melihat figur orang tua. Jadi meskipun beliau itu sudah tua tapi tidak kemampuan, saya simpan di atas Bu. Kalau tidak ketua, koordinator atau wakil ketua. Soalnya mereka itu butuh pengakuan.
Untuk Papua dari yang muda-muda, Bu. Lah di perangan Ibu maleres gitu, Mas. Nah, ya. Ketika diposisikan seperti itu, ada pengakuan dalam dirinya. Ya, hasil untuk purni dari orang diakui. Orang kali Ibu. Oh iya. Nah, tapi ketika kita mengakuinya, secara tidak langsung beliau itu turun, Bu, baik itu visi ataupun teori ataupun konsepnya seperti itu. Yang alhasil alhamdulillah kita sampai saat ini di saya pribadi belum ada terdengar keluhan-keluhan yang lebih. Terima kasih, itu hanya menambahkan saja. Terima kasih Bapak, itu sangat berharga sekali. Ya, terima kasih Bu Winda, Pak Roni dan Pak Yudi atas jawaban yang sangat bisa membangun dan bisa berbagi dengan kita khususnya. Waktu cukup masih gimana ya? Satu lagi. Silakan Ibu, satu lagi boleh. Barangkali dari Ibu masih ada pertanyaan tentang Prakasa Perubahan dari kelompok kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tet. Ya, sudah cukup ya Bu. Nah, mudah-mudahan pemaparan dari kelompok kami termasuk juga jawaban-jawaban yang tadi diberikan tidak puas karena berdasarkan quote yang Pak Yudi selalu berikan, kami ini bukan alat puas gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berbagi kembali dengan kami dan bisa berkolaborasi dengan kami ya untuk mewujudkan visi dari guru-guru hebat. Terima kasih untuk itu mungkin pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terakhir sekali, Jakarta sampai Bekasi. Cakep. Lewat Cikini. Cakep. Dari kelompok kami. Sampai ketemu di lain hari. Terima kasih. Bu, yang terakhir itu mungkin yang terakhir Bu Sandra untuk menyimpulkan. Bu Sandra. Barangkali silakan Rohila Bu Sandra nyumput wae Bu Sandra di mananya? Teka tawisnya. Mangga Bu Sandra untuk menyimpulkan diskusi hari ini. Hasil dari diskusi kelompok kami mungkin pada intinya untuk mewujudkan sebuah visi itu yang telah kita buat harus ada kolaborasi dengan semua pihak, baik dari pihak kepala sekolah, guru, murid maupun orang tua murid. Begitu Pak. Yap. Terima kasih Ibu untuk notulennya nanti ya Bu ya buat diunggah ke ruang kolaborasi gitu ya Pak mungkin untuk notulennya. Iya, siap. Lengkap. Yap, terima kasih. Untuk pantun tidak bisa diulang kembali. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya dari kelompok kami. Semoga kita bisa berkolaborasi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya. Mangga selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Ibu Bapak hebat, Ibu Fasilitator. Wilujeng siang Ibu Mila. Sehat Bu Mila. Alhamdulillah rada mareh. Juni Risan, Benten di jaket. Mohon. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam ruang kolaborasi diskusi kelompok. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya bacakan dulu. Saya sebagai presenter materi mungkin dari kami ya, Ibu Nina, Ibu Inta, Ibu Lilis dan Ibu Winda, dan notulen Ibu Nina Hermina. Untuk selanjutnya diskusi akan presentasi akan dipaparkan oleh yang pertama Ibu Nina Yuliani. Juliana. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap. Tadi servisan kabukana. Kelompok kami akan mencoba untuk diskusikan mengenai ruang kolaborasi model 1.3 di mana yaitu mengenai visi perubahan kelompok. Visi perubahan kelompok kami yaitu menurut kelompok kami karena pada dasarnya visinya sama, jadi kita langsung mengambil kesimpulan di mana visi kelompok berdasarkan hasil diskusi pada hari Rabu dari kelompok kami yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak dan mampu berteknologi sesuai dengan profil Pancasila. Dan kelompok kami mengambil prakasa perubahan kelompok yaitu di mana menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Karena prakasa perubahannya hampir sama semua, jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa inilah yang akan kita bahas dalam diskusi hari ini. Yang ketiga, analisis prakasa akan dibacakan dan akan dibahas oleh Ibu Ita. Kepada Bu Ita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk analisis prakarsa perubahan yang kami sepakati yaitu profil pelajar Pancasila yang coba dikembangkan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri, bergotong royong. 4, berkebinekaan global. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Dan aset yang dimanfaatkan dalam kelompok kami yaitu berupa Chromebook, laptop, HP, dan internet mungkin yang sudah tersedia di sekolah. Kalau HP itu sudah mungkin difasilitasi dari rumah ya, tapi kalau laptop, Chromebook itu ada di sekolah dan internetnya juga mungkin bisa menggunakan internet di sekolah juga. Jadi untuk paket bisa meringankan terhadap peserta didik ya, jadi tidak terlalu memberatkan. Operasionalnya yang bisa dilaksanakan yaitu untuk P5 dijadikan pembiasaan minimal 1 minggu 1 kali dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya tentang prakarsa perubahan yang kami sepakati dalam kelompok akan disampaikan oleh teman saya Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Ita. Baiklah, kita mulai dari define atau buat pertanyaan utama. Kami sepakat kalau pertanyaan yang kami buat yaitu 1, apa usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik di sekolah? 2, bagaimana strategi untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Untuk jawaban yang pertama itu dengan memberikan kata-kata motivasi, dengan memberikan reward atau hadiah, dan selalu memberikan tanggapan positif atas usaha yang telah dilakukan peserta didik. Nomor kedua, bagaimana strategi untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali potensinya, melakukan kolaborasi dengan stakeholder. Ini nak? Ya. Tolong keatasin. Ya. Untuk ambil pelajarannya atau discover, kami sepakat untuk membuat pertanyaan mengapa rasa percaya diri ditumbuhkan pada diri peserta didik. Kedua, aktivitas apa saja yang dapat membentuk sikap percaya diri peserta didik. Untuk jawaban yang pertama, mengapa rasa percaya diri ditumbuhkan pada diri peserta didik yaitu dengan memberikan keyakinan kepada peserta didik memiliki rasa percaya diri itu sangat menyenangkan
dengan membiasakan anak tampil di depan, contohnya dengan mempresentasikan hasil diskusi. Sebentar. Hasil diskusi di dalam kelas, mengekspresikan diri dalam gelar karya, mengadakan ekstrakurikuler, dan mengikuti kegiatan lomba-lomba. Selanjutnya, silakan Ibu Lilis. Ya, terima kasih Bu Winda. Sama-sama. Ini saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang kami buat di sini, bagaimana perasaan saya dalam menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Di sini saya merasa bersemangat dalam menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana mewujudkan rasa percaya diri yang tinggi pada peserta didik, yaitu dengan menerapkan strategi dengan melakukan pembiasaan dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Dalam jabarkan rencana, kami buat pertanyaan yang pertama, apa saja kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Yang jawabannya, 1, dengan menyediakan wadah bagi peserta didik untuk berekspresi. Yang kedua, pertanyaan kedua, berapa lama target untuk mencapai tujuannya? Yang kedua ya, menumbuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berapa lama target untuk mencapai tujuannya, yaitu targetnya 1 tahun. Dilanjutkan ke Bu Nina. Ya, jadi kesimpulan dari kelompok kami, menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik dapat dilakukan dengan cara 1, dengan menyediakan wadah bagi peserta didik untuk berekspresi. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan Chromebook, laptop, HP, internet, dan lain-lain. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah memaparkan hasil. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan mungkin 2 penanya terlebih dahulu. Silakan Pak Teguh. Sudah tidak sabar ya, mangga. Terima kasih Bu Mila. Presentasi yang menarik. Tadi saya mendengar ada cara menumbuhkan rasa percaya diri itu dengan menyediakan ruang atau wadah berekspresi ya. Boleh berbagi nggak dengan kami konkretnya di sekolah itu seperti apa gitu? Mudah-mudahan bisa diterapkan juga di sekolah saya gitu. Mungkin itu saja dulu lah untuk yang pertama. Makasih. Silakan dapat Ibu Nina. Oh, satu lagi Pak Yudi, ditampung dulu pertanyaannya ya. Yang kedua silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Mila dan kelompok A. Dalam bagja itu kan ada buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang mau saya tanyakan adalah ketika dalam atur eksekusi kemudian ada pihak yang tidak setuju lah, yang kalau saya katakan lawannya uah-uah gitunya, jadi ingin gagalkan rencana kita itu, apa yang akan dilakukan seperti itu. Karena yang saya tahu dalam organisasi itu tidak semuanya pro, pasti ada yang kontra. Yang pertama Bu, satu lagi Bu ya, saya punya pengalaman yang real ini Bu, tentang percaya diri anak. Saya sampai saat ini belum bisa Bu menangani anak yang orang tuanya pernah punya kasus, dalam tanda kutip napi, seperti itu. Ya, itu. Apa Pak? Ulangi. Saya pernah punya masalah Bu Nina ya. Napi.
cara mengatasi anak yang punya orang tua yang latar belakangnya pernah mantan napi seperti itu, ya. Itu yang saya lihat di real di lapangan, anak itu murung, Bu. Apalagi ketika teman-temannya itu mengetahui hal tersebut seperti itu. Itu kira-kira seperti apa penanganannya? Mudah-mudahan ada dari forum diskusi ini bisa ada solusi yang terbaik. Terima kasih. Pak Nova sebentar ya, 2 pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Teguh, langkah konkret ya Pak tentang wadah ekspresi, wadah untuk berekspresi. Mangga, Ibu Nina mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Mengenai ruang ekspresi konkret yang ada di sekolah saya, yaitu mengadakan ekstrakurikuler ya Pak. Misalnya setiap wali kelas itu, karena kebetulan di sekolah saya mengadakannya tentang puisi, sajak, dan pantomim. Setiap wali kelas selalu mengadakan kelas bawah 1, 2, 3 itu pada hari Selasa, 4, 5, 6-nya pada hari Kamis, di mana kegiatan tersebut anak mencoba untuk mengekspresikan diri mengenai puisi, sajak, dan pantomim. Tugasnya guru hanya memberikan contoh, lalu anak-anak mengekspresikan dirinya, mencoba seperti apa mengenai membaca puisi, sajak, dan pantomim. Kebetulan kami bekerja sama Pak. Kebetulan saya yang memegangnya dan saya bekerja sama dengan Pak Didon. Nah, hasilnya setiap tahun anak-anak mampu, dan bagi saya sendiri sebagai guru kelas 5 tidak terlalu berat dalam urusan lomba, apalagi pada saat ada lomba untuk FTBI. Kami selalu tiap tahunnya ke provinsi untuk sajak. Hal itu saya ajukan dulu ke ibu kepala. Pada saat itu saya bilang, Bu, supaya tidak terlalu berat untuk mencari bibit pada lomba, saya mengajukan wadah ekspresi tersebut. Kalau kami menyebutnya ya Hari Bahasa Sunda Pak, padahal itu hanya untuk istilahnya supaya anak-anak menarik gitu, mau belajar. Awalnya seperti itu yang pertamanya. Lalu Ibu, karena di sini sekolahnya harus izin bekerja sama dengan ketua komite, dan ketua komitenya sangat-sangat memantau, kami mengadakan sosialisasi dulu Pak. Jadi pada saat itu kerjasamanya awalnya berat, tapi akhirnya memuaskan. Untuk tahun pertama ya banyak, tapi tahun kedua dan ketiga hasilnya kita selalu ke provinsi. Itu. Yang kedua, qosidah. Sekolah kita selalu mengadakan pada awal tahun pelajaran pada bulan Agustus untuk persiapan pentas PAI, di mana kita selalu mengetes lebih awal Pak. Kita masukkan ke dalam kegiatan hari Sabtu itu untuk kegiatan seni lagu, ya menyanyi biasanya untuk kegiatan solo atau qasidah ya Pak lombanya. Tapi yang lebih sering kita tampilnya dan selalu kalau dapat julukannya ya mungkin Pak, hasilnya itu kita selalu menang dalam qasidah, mau tingkat kabupaten itu kita selalu mewakili. Ekspresi konkretnya berarti kita kan mencoba mencari bibitnya dan kita salurkan bakat anak yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada gurunya. Lalu kita buat tuh Pak semacam ekstrakurikuler pembiasaan, tapi tidak semua anak yang kita bawa, kita salurkannya sesuai bakatnya dulu. Mungkin seperti itu Pak. Karena kalau misalnya hari Sabtu itu kita selalu ada kegiatannya berbeda-beda Pak. Kalau misalnya anaknya mampunya ke poli, kita arahkan ke poli. Kalau kita anaknya mampunya menggambar, kita manggil yang menggambar. Seperti itu Pak. Apakah siswa-siswa Ibu yang tadi Ibu sebutkan, yang Ibu jelaskan itu, dia juga rasa percaya dirinya itu muncul kalau di dalam kelas, dalam kegiatan belajar gitu? Kalau tadi kan itu di luar kelas tuh. Iya Pak, muncul. Awalnya memang sulit. Nah, tapi meyakinkan dari anaknya itu kita face to face ya Pak. Kalau saya sepribadi, karena dulunya murid saya yang mencoba. Awalnya saya menemukan bakatnya pada yang pertama itu Hojang Gejaka.
Tapi untuk anak SD Pak, saya yang pertama mengikutinya. Awalnya ditolak Pak, beneran ditolak gitu awalnya. Tapi sama orang tuanya, dia bilang, ini nggak mungkin bisa, namanya Calesta Pak. Calesta, yang pertama saya temukan. Calesta Asrul, itu orang tuanya Asrul itu rektor sebuah universitas. Awalnya berat, karena setiap ayahnya selalu tanya, ini Bu Nina emang anak saya mampu ya? Bisa ya? Iya Pak, bisa. Saya katakan, kenapa bisa? Ini Pak, kalau misalnya kita bilang anaknya tidak bisa, nggak mungkin ada bakatnya. Coba Bapak lihat kalau misalnya gerakan pantomimnya kayak seperti ini. Anaknya juga tanya, kalau dia bilang, Ibu, aku nggak bisa, akunya hitam gini. Enggak, kamu asal itu kamu ya bisa, pintar. Kan kalau dulu kamunya minder, kamu nggak akan maju. Lihat, ayah kamu aja seorang rektor gitu di sebuah universitas. Masa kamu anaknya tidak mampu? Seperti itu mungkin Pak. Saya memberikannya gambaran. Kalau misalnya memberikan gambaran, dan akhirnya dia muncul dan dia berprestasi Pak sampai sekarang tingkat provinsi mau ke nasional. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Terus yang pagi ini ya? Ya, untuk Ya. pertanyaan kedua, mudah-mudahan Pak Teguh tidak puas. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Yudi. Oh iya. Mangga Ibu saha nu bade ngawalen. Iya, lagi aja teh. Atur eksekusi ya Pak, bagi yang tidak pro pada suatu kegiatan yang akan kita bawa. Kalau misalnya kebetulan saya banyak rintangannya Pak. Kalau saya pada saat ada orang tidak mendukung pada program saya, yang pertama saya dekati itu kepala sekolah Pak. Saya berusaha untuk selalu mengajak rapat Ibu. Dan kebetulan kemarin juga sama seperti itu. Yang kedua, selain itu saya Pak Komite. Karena kalau misalnya di sekolah saya itu stakeholder yang kedua itu harus mampu mendekati. Mengapa? Karena kemajuan dan bisanya maju itu kalau didukung, baru guru-gurunya akan mengikuti. Kalau misalnya kita face to face langsung ke guru, di sekolah saya tidak akan maju Pak. Tapi saya mendekati. Cara yang pertama itu mendekati Pak sekolah, kedua komite dan guru. Bila ada rekan guru yang tidak setuju, saya baru mendekatinya dengan cara saya menjelaskan yang pertama. Kedudukannya kebetulan senior ya Pak, sama ada saya juga, pasti di setiap sekolah ada. Kalau misalnya guru tersebut senior, saya selalu bilang, Ibu, kan kalau Ibu mah mungkin tidak butuh seperti zaman saya sekarang. Karena ibunya udah lebih maju, udah lebih berdedikasinya tinggi. Tapi kan kalau misalnya saya yang masih muda-muda dan rekan-rekan saya itu masih butuh Bu, misalnya untuk ikut CGB ya Pak. Saya jelasin nih, kan banyak dengan banyak beban kerjaan saya, dia bilang, Neng naonan kayak gitu ya Pak. Program untuk percaya diri, sama saya juga menggunakan program percaya diri Pak, karena saya sudah melaksanakannya. Nah, pada saat saya menumbuhkan rasa percaya diri itu, orang bilang, udah Neng mau jalan, pamit disundahkan kayak gitu ya Pak. Gak jalan, kata siapa Bu? Kita lihat dulu, misalnya untuk sholat berjamaah aja, orang jacai gitu kan di sekolah. Enggak gitu Bu. Kalau misalnya kita nggak membiasakan sholat duha bersama, makan bersama, sarapan, kan ada kadang orang tua ada yang sibuk. Agak sakieu Pak, mencaket Bu upami kudur kan repot guru oge nya, lamun anak-anaknya belum sarapan gitu. Kan nanti ibu oge nu riweuh gitu. Abi mah upami disunahkan seperti itu Pak. Jadi pendekatannya lebih ke hati nuraninya. Dan dia selalu bilang, Bu, kan kalau misalnya ibunya nggak mau maju, sekolahnya nggak maju. Terus muridnya nanti muridnya semakin sedikit Bu. Tapi kalau misalnya gurunya mau bergerak sedikit, meskipun sedikit melakukan perubahan, tapi membawa hal besar. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Apa sudah cukup Pak Yudi? Yang tadi satu lagi Bu, yang keduanya. Oh, yang penanganan itu ya, yang misalkan
bapaknya mantan napi gitu ya, untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada anak itu bagaimana? Karena rata-rata mereka minder. Kok gini teh? Mohon. Yaudah tuh, gak apa-apa. Mangga diborong ke Bu Nina, borong Bu Nina. Bapak suka begitu. Ya, pertanyaan yang terakhir dari Pak Yudi ya Pak. Wah, Bapak luar biasa nih pertanyaannya. Menumbuhkan rasa percaya diri pada orang tua yang mantan napi. Nah, kalau di saya itu Pak, bukan mantan napi. Tapi, kebetulan nggak saya Pak. Anaknya yang suruh kerja, kayak ngebadut kayak gitu. Nah, dia minder tuh Pak, karena ditolong sama sosial TikTok. Namanya Rama. Awalnya dia tidak mau sekolah, tidak rajin pada masuk. Dia siswa pindahan. Nah, saya menumbuhkan, mungkin sama ya Pak. Nah, saya menumbuhkan ini. Saya dekati pada awal tahun pelajaran. Saya mendekatinya. Mas ini ngobrol dulu sama ibu. Setiap pulang Pak, saya selalu tulis nih setiap kegiatan anak-anak, gerak-gerik setiap bulannya, setiap minggunya saya laporkan. Jadi pada saat ada setiap kejadian orang tua yang mengeluh, saya bilang selalu punya buktinya bahwa anak ibu ini seperti ini, seperti ini. Nah, kalau untuk kasus yang menumbuhkan rasa percaya diri pada mantan napi, kita pasti Bapaknya sama. Yang pertama Bapak lakukan pasti berkomunikasi dengan baik ya Pak dengan anak tersebut, membuka mata hatinya dan menyebutkan bahwa masa depan itu tidak dilihat dari orang tua, tapi masa depan itu kita tentukan sendiri. Dimana kalau misalnya kita melihat orang tua, berarti kita tidak bisa membanggakan orang tua di masa depannya. Nah, kalau misalnya anaknya sudah ditumbuh kembangkan rasa seperti itu, anaknya tidak akan minder Pak. Karena kalau misalnya dia akan berpikir, mungkin kesalahan yang pernah dibuat oleh orang tua saya akan berbekas, tapi setidaknya kita atau anaknya tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Mungkin seperti itu Pak. Menambahkan ya. Siapa nggak Pak? Sama Pak. Menambahkan boleh Bu. Boleh deh, itu mah Pak Yudinya udah pinter dah. Dia mah mencoba aja. Enggak, Di ruangan ini tidak ada coba-coba di sini, Bu. Real pertanyaan Bu, real itu. Ya, menambahkan ya buat Pak Yudi, mungkin yang pertama ya komunikasi, memberikan dukungan emosi kepada anak tersebut. Kemudian dorong oleh kita untuk mengikuti ekstrakurikuler itu ya, mana kesukaan dia, mana minatnya, sehingga dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan bisa menumbuhkan percaya diri dari kegiatan tersebut. Kalau misalkan tetap masih murung, masih sedih, mungkin kita langsung konselor dengan guru BK, guru BPBK. Kalau di SMP ada guru BPBK, mungkin bisa lebih mantapnya dengan konselor dengan guru BK. Itu tambahannya. Ya, mohon Bu. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun. Bu Mila. Bu Mila, mangga presenter Bu Mila. Baik Pak Yudi, apakah sudah cukup atau? Alhamdulillah Bu, ada Masih. pencerahan Bu. Terima kasih. Oh iya. Oke, ini. Masih ada waktu ya, silakan untuk Pak Nova. Oke, terima kasih teman-teman yang hebat, diskusi yang sangat luar biasa di siang hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Baik, pemaparan prakasa perubahan yang sangat menarik, di mana khususnya saya sendiri belum bisa menumbuhkan secara 100% rasa percaya diri anak. Alhamdulillah sudah mendapatkan sedikit pencerahan bagaimana cara menumbuhkan percaya diri anak. Cuma yang saya tanyakan seperti ini, dalam menjalankan sebuah visi atau perubahan tentu saja Bapak Ibu semua pasti mempunyai sebuah tantangan ya. Ini kendala. Nah, yang saya tanya pada perubahan prakarsa Ibu, khususnya kelompok 1, apa sih tantangan terbesar dari mewujudkan visi
dari mewujudkan visi atau prakarsa perubahan tersebut dan bagaimana solusinya gitu ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nova pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain atau masih ada yang mau bertanya, bapak-bapak yang ganteng dan Ibu Sandra yang cantik. Mangga. Atau mau dijawab dulu ini yang Pak Nova? Mangga, Bade. Oh iya, Pak Roni. Pak Roni itu. Pak Roni. Pas ngacung di datan. Itu Pak Roni teh. Iya, Pak Roni mangga. Nama Pak Nova. Baik. Sedikit Bu, ada sedikit pertanyaan, tapi alhamdulillah tadi dari pemaparan yang saya sampaikan, alhamdulillah saya dapatkan ilmu baru Bu. Mohon maksudnya. Ya, baik. Yang saya ingin tanyakan, kalau barusan dari Pak Nova berkenaan dengan tantangan Bu ya, yang saya ingin tanyakan kriteria Bu, kriteria ketercapaian untuk mewujudkan visi yang tadi Bu, seperti apa? Lalu yang kedua Bu, ada 2 pertanyaan, mohon maaf, bukan mengikuti Pak Yudi ya, bukan, karena saya sudah menulis pertanyaan. Yang kedua, kalau saya lihat tadi dari beberapa pemaparan yang disampaikan Ibu Nila Ibu Nina maaf, di sekolah itu kan saya lihat kayaknya banyak kegiatannya tuh ya. Nah, tadi ada kolaborasi dengan komite, lalu ada mendatangkan ahli dari luar ya Bu ya, gitu ya. Nah, terkadang yang biasanya Bu, mohon maaf, ini saya akan ingin sharing lah dengan Ibu ya, dari Ibu pengalamannya itu. Biasanya kalau kita mendatangkan dari luar, otomatis adaptif Ibu ya. Nah, itu. Saya akan hadapi. Lalu kegiatan tadi yang Ibu laksanakan menggunakan dana. Pak, agungan suanterna. Ya. Teka kuping. Oh, teka kuping. Yang lain gimana? Halo. Udah sekarang Pak. Udah sekarang. Baik. Ya. Baik. Yang kedua Bu, pertanyaannya intinya gini. Pengelolaan dana yang digunakan tadi Bu, kegiatannya ya. Karena yang saya tahu kalau dari dana BOS tidak akan cukup. Dan itu terbatas itu. Nah, ini ya bisa berbagi Bu, gimana nih caranya gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, kita menjawab mungkin dari pertanyaan Pak Nova dulu untuk dijawab Bu Nina. Apa tantangan dan solusi terbesar dari prakarsa perubahan yang kelompok kita buat? Badin Sela atau Nabi Robi? Nggak, Badai Bu Ita, nungawaler enggak? Mau ke Ita dulu. Mencoba ya Bu, menjawab pertanyaan dari Pak Nova. Tantangan terbesar dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan, khususnya yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Nina. Mungkin yang pertama masalah biaya ya Pak, itu tantangan khususnya bagi di sekolah saya karena masih sekolahnya kecil ya Bu Nina, mungkin Bu Nina tahu kondisi sekolahnya bagaimana. Masalah biaya mungkin itu menjadi tantangan juga bagi saya dalam mewujudkan visi tersebut karena keterbatasan, sehingga dalam mewujudkan visi tersebut ada kalanya saya harus mengorbankan dana dari pribadi saya sendiri Pak, dari pribadi itunya, atau kalau ada kegiatan misalkan diminta untuk iuran lah gitu dari guru-gurunya gitunya. Nah itu dan ada kalanya guru-guru juga ada yang mengeluh saya nggak ada gitunya, khususnya bagi yang masih honorer itu mungkin saya harus ikutan gitunya. Tapi kami dikhususkan bagi yang sudah PNS dan P3K, misalkan ketika ada kegiatan yang memerlukan biaya lebih besar, diharapkan bisa partisipasi untuk menyumbangkan sejumlah uang sesuai dengan kemampuan kita gitu, yang nantinya mungkin kalau masih ada kekurangan kami dibantu mungkin oleh kepala sekolahnya dan lain sebagainya. Nah itu masalah biaya. Yang kedua mungkin dari kegiatan-kegiatan itu kami meminimalisir biaya juga ya Pak,
contohnya mengadakan kegiatannya semampunya aja yang bisa kita lakukan tanpa harus misalkan memanggil, kalau tadi Bu Nina mungkin karena sekolahnya besar bisa memanggil dari luar. Nah kalau saya nggak bisa gitu, jadi anak-anak bisa berekspresi atau menggali potensi yang ada dalam diri anak itu, memberdayakan kemampuan yang dimiliki oleh guru, sehingga tidak jadi meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin itu tantangannya. Yang kedua juga mungkin dari orang lain mungkin tidak semuanya setuju ya Bu dengan visi dan misi yang kita buat, tetapi kita mencoba untuk meyakinkan bahwa dengan hal inilah kita bisa mengembangkan sekolah yang kita pegang ini gitu, sehingga bisa menjadi lebih baik di depan masyarakat khususnya gitu, sehingga meminimalisir tanggapan-tanggapan negatif misalkan dari masyarakat, oh di sekolah eta mah teu aya kegiatan misalkan. Nah, kita buktikan sekarang bahwa kita itu ada kegiatan, tapi dengan caranya itu Pak, memanfaatkan SDM yang ada aja dulu sebelum ke luar. Mungkin itu kalau di sekolah saya karena keterbatasan biaya tadi. Mungkin bisa ada yang mau menambahkan, boleh. Ada yang mau menambahkan, mangga Ibu Lilis, Ibu Winda, atau Ibu Nina Hermina, mangga. Ya, saya coba untuk menambahkan ya pertanyaan dari Pak Nopa. Tantangan terbesar dari mewujudkan visi itu di sekolah saya, tantangannya Pak berupa kurangnya tindakan ya Pak. Setelah mewujudkan visi, ada tantangannya yaitu kurangnya tindakan di sini dalam menyelaraskan visi. Baik dalam tindakan ataupun dalam dukungan kan harus adanya aspirasi ya, atau dukungan dari beberapa pihak, bukan dari guru saja. Nah di sini kurangnya tindakan di sini, jadi dalam dalam kenyataannya visi yang telah dibuat itu kurang adanya dukungan dari semua pihak. Tantangan yang kami hadapi di sekolah itu Pak. Padahal kan tanpa tindakan visi atau visi yang kita lakukan itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan. Walaupun kepala sekolahnya maju atau ingin maju dan guru-gurunya, tapi kan tanpa ada dukungan dari semua pihak kita tidak akan tercapai. Ibu Pasil mengangkat tangan, mohon. Mangga Ibu. Nela, Ibu. Iya, mangga. Mohon maaf untuk semua, diskusinya kita rehat dulu sebentar untuk melaksanakan sholat asar ya. Kita istirahat selama 15 menit. Terima kasih. Nanti diskusinya diteruskan kembali ya. Ya, baik Bu. Baik Bu. Ya, Bu, baik. Asik.